Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, intensitas hujan yang tinggi di beberapa daerah di Sumatera Utara menyebabkan kontur tanah menjadi labil hingga mengakibatkan banyak jalan yang rusak. Beberapa hari terakhir dilakukan proyek tambal sulam untuk menutupi kerusakan jalan lintas di beberapa daerah di Sumatera Utara. Berikut liputannya. Sejumlah ruas jalan di wilayah kota Pemantang Siantar tebing tinggi mengalami kerusakan. Untuk sementara, pihak terkait baru bisa menambal sulam untuk menutup kerusakan jalan. Salah satu ruas jalan yang rusak adalah jalan lintas Pemantang Siantar Kota Tebing Tinggi. Terdapat retakan dan lubang yang menganga di antara Simpang Rami hingga ke Simpang Terminal Tanjung Pinggir. Selain itu, jalan lintas Pemantang Siantar Tanah Jawa, Pemantang Siantar Perdagangan, Pemantang Siantar Perapat, dan Pemantang Siantar Raya juga mengalami kerusakan. Banyak lubang jalan yang belum mendapatkan perbaikan. Sejauh ini belum terlihat adanya perbaikan skala besar di jalan lintas dari kota Pemantang Siantar menuju Tebing Tinggi, masih dikerjakan dengan tambal sulam. Menurut Ucok, salah satu pekerja tambal sulam mengatakan, perbaikan tambal sulam yang mereka kerjakan mulai dari Perapat Pemantang Siantar sampai Pemantang Siantar Tebing Tinggi. Cek. Bongkar Pak ya? Bongkar. Itu tujuannya untuk apa Pak? Untuk ditambal. Yang rusak kita bongkar, kita tambal yang baru. Oh gitu, ini dari mana ke mana Pak yang sedang di dep ini Pak? Ini apa nih? Berapa ini? Daerah apa ini? Harison apa ini? Jalan Medan Pak ya? Jalan Medan. Selama proses pengorekan jalan yang rusak, salah satu pekerja turut memantau arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan. Eko Hendriawan melaporkan dari Pemantang Siantar untuk Evarina TV. Kita ke informasi terakhir. Pemirsa, pasca dilantik pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Sumatera Utara, beberapa waktu lalu DPD Partai Demokrat Sumut terus melakukan persiapan untuk memenangkan pemilu 2024 mendatang. Salah satunya dengan melakukan musyawarah cabang. Sumatera Utara, dengan ini kami buka. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Sebanyak 14 DPC Kabupaten Kota di Sumatera Utara hadir mengikuti musyawarah cabang pertama yang digelar DPD Partai Demokrat Sumatera Utara. Kegiatan yang digelar di salah satu hotel di Jalan Sudirman, Medan ini awalnya akan diikuti 18 DPC Kabupaten Kota. Namun setelah dilakukan verifikasi, 4 kabupaten kota terpaksa harus ditunda. Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara Lokot Nasution mengatakan, dengan diadakannya musyawarah serentak se-Indonesia ini, Partai Demokrat Sumut yakin solid dan akan menang di pemilu 2024 mendatang. Partai berlambang bintang Mersi ini akan belajar dari pengalaman saat Partai Asuhan Susilo Bambang Yudhoyono digoyang oleh pihak Muldoko dan kawan-kawannya, sehingga pelaksanaan musyawarah cabang harus benar-benar bersih dari kader yang dianggap pengkhianat. Pada pelaksanaan musyawarah cabang perdana ini, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono turut menyampaikan arahan secara daring. Dan serius dalam memperkuat struktur partai, mulai dari pusat, daerah, cabang, anak cabang, hingga para kader di tingkat akar rumput. Selebihnya, 5 tahun ke depan tentu kita ingin Partai Demokrat menjadi partai yang semakin cerdas, modern dan adaptif, juga semakin kuat dan terhormat, serta makin mengakar. Menurut Deputi 2 Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan DPP Partai Demokrat, Jamie Setiawan mengatakan, musyawarah cabang yang digelar serentak di Indonesia, termasuk Provinsi Sumatera Utara ini, merupakan tahapan pemilu yang sudah mulai dekat, termasuk tahapan verifikasi partai politik. Sehingga musyawarah cabang harus digelar agar bisa menguatkan seluruh kader di Indonesia, termasuk untuk memenangkan pemilu serentak 2024 mendatang. Bukan tidak ada desakan, karena memang jadwal kita secara nasional untuk mengikuti tahapan-tahapan pemilu itu sudah mendekati, termasuk tahapan untuk verifikasi parpol dan sebagainya. Sekaligus untuk warming up terhadap partai politik yang ada di provinsi-provinsi. Hari ini Sumatera Utara telah membuktikan berkali-kali kalau dia telah siap untuk warming up. Warming up itu adalah persiapan. Ketika olahraga berat, hari ini dia pemanasannya. Pemanasannya dilakukan berulang-ulang
agar kader siap untuk bertarung dan bertanding di kontestasi di masanya, kira-kira itu. Eko Hendriawan melaporkan dari Medan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada malam ini. Saya Angel Nenggolan, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.